Ya, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kita masih diberi kesempatan di pagi hari yang indah ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan, untuk bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat ini. Kita bersyukur karena ada hikmat Tuhan yang selalu boleh menyertai kita, dan kita diberi kekuatan untuk bisa melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui oleh Tuhan karena kita semakin mengerti akan firman Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama bersukacita dalam Tuhan dalam jelajah Alkitab pada saat ini. Kita akan masuk dalam jelajah Alkitab pada seri yang ke-312. Kita bersyukur karena Tuhan masih bisa memberikan kita kesempatan untuk memahami firman Tuhan, karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa, yang boleh mengerti akan kehendak dan juga firman Tuhan yang benar di dalam Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Dengan judul perikop yang ada di atas adalah percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang ia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara ini kasih Tuhan Yesus, ini pemahaman-pemahaman yang biasa juga yang kita dengarkan, bahwa ada orang-orang yang tidak mengerti tentang pemahaman-pemahaman di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Nikodemus yang adalah seorang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi pada saat itu, yang juga tidak mengerti tentang percakapan atau apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana ia harus dilahirkan kembali. Nah, kita akan melihat jelajah Alkitab ini supaya kita semakin mengerti, supaya kita bisa memahami tentang firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, tentang dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus. Dia termasuk orang Farisi yang berposisi sebagai pemimpin. Dia juga seorang pengajar agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Tentu ini jauh lebih baik daripada tidak datang kepada Yesus sama sekali. Mungkin dia memiliki rasa penasaran yang cukup besar setelah sekian lama ia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mungkin juga mendengar dan melihat Tuhan Yesus mengajar, mengadakan mukjizat, kemudian sehingga dia memutuskan untuk datang malam-malam kepada Yesus. Nikodemus ini seorang yang cerdas. Ketika kita melihat apa yang ditanyakan kepada Yesus, dia bisa membedakan mana yang datangnya dari Tuhan dan mana yang bukan. Dia penasaran dan lebih ingin tahu, karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa dia sudah mengamati dan bahwa tidak mungkin kalau itu bukan dari Tuhan,
karena Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda dan mukjizat yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Yesus melakukan hal-hal yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Tetapi kita harus hati-hati juga untuk masa sekarang ini, karena Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan atau menubuatkan bahwa hari-hari ini akan ada banyak orang-orang yang melakukan berbagai mukjizat atau tanda-tanda yang bisa dilakukan oleh antikristus atau iblis. Yesus menjawab bahwa sesungguhnya ini seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pernyataan ini tentu membingungkan bagi Nikodemus, karena Nikodemus baru mendengar tentang istilah dilahirkan kembali. Berbeda dengan kita yang mungkin sudah sering mendengar tentang dilahirkan kembali. Nikodemus menyatakan kebingungannya kepada Yesus, apakah seseorang perlu masuk ke rahim ibunya kalau dia sudah tua dan dilahirkan lagi? Ini adalah pemahaman secara umum yang dari aspek jasmani yang dipahami oleh Nikodemus. Sedangkan Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran kembali dari aspek rohani. Yesus menjelaskan bahwa dilahirkan kembali artinya dilahirkan dari air dan roh. Ia yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Perlu diketahui ada perbedaan antara istilah kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Kerajaan sorga menunjuk kepada suatu tempat yang ada di sorga, di mana Tuhan berada. Yang ditekankan adalah lokasi atau tempatnya. Sedangkan untuk kerajaan Allah yang ditekankan adalah lingkup rohani, kuasa, dan juga pengaruh. Di mana kuasa Allah diterima, maka kerajaan Allah sampai di situ. Kerajaan Allah adalah kerajaan milik atau kerajaan kepunyaan Tuhan. Kerajaan Allah meliputi kerajaan yang di sorga dan kerajaan yang ada di bumi. Ia menjadi milik Tuhan. Tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau dalam lingkup rohani jika dia tidak dilahirkan secara rohani melalui air dan roh. Air berarti baptisan, peristiwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan dilakukan kepada orang-orang yang sudah bertobat. Baptisan air tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah ketika seseorang bertobat dan mengaku percaya kepada Yesus, dan dia berbalik dari kehidupan yang lama dan menjadi memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan dan hidup percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita harus semakin bisa memahami dan membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dan biarlah renungan firman Tuhan dan jelajah kita pada pagi hari ini boleh membawa kita semakin berhikmat dalam Tuhan, semakin kita memahami tentang Alkitab. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita selama kita ada. Lakukan yang terbaik dan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maranatha, Tuhan Yesus